Assalamualaikum Bu Ais. Kapan ya kira-kira ada waktu longgar? Saya ingin mengobrol sebentar aja Bu. Waalaikumsalam. Iya Bu Idil, sekarang saya ada waktu. Nah, Alhamdulillah Bu, kebetulan sekali. Begini Bu, saya ingin cerita sedikit tentang permasalahan saya. Dan saya rasa Bu Ais ini tepat sekali untuk tempat saya curhat. Dengan harapan setelah mengobrol dengan Bu Ais itu saya dapat menemukan pencerahan gitu loh Bu, menemukan solusinya. Secara jenengan kan sudah 3 tahun lebih menjadi kepala sekolah. Iya Bu Idil siap. Saya senang sekali kalau ada kesempatan berbagi seperti ini. Sebelumnya saya ingin tahu tujuan yang ingin Bu Idil capai dari obrolan ini nanti apa ya? Saya ingin Bu Ais itu membantu saya memecahkan masalah yang sedang saya hadapi Bu Ais. Dan kalau boleh nanti ya memberi solusi jika saya nanti mengalami kebuntuan seperti itu Bu Ais. Hmm, iya Bu Idil, insya Allah sebisa saya akan membantu untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Kira-kira masalah apa ini Bu Idil? Kok sepertinya sangat menarik. Bisa Bu Idil ceritakan? Begini Bu Ais, kemarin itu kan ada kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan bos kan dari dinas. Nah, saat hari H monitoring itu, pelaporan kami itu memang sudah selesai, sudah dibendel. Namun Hmm. eh, masih bisa dibilang itu 60% guys. Ada yang kurang tanda tangan, ada yang masih kurang bukti kwitansi seperti itu. Padahal 3 bulan sebelumnya itu juga monitoring juga dan mengalami hal yang sama Bu, ya seperti kemarin itu. Hmm, jadi sebelumnya itu sudah pernah terjadi, Bu ya? Iya, sudah pernah terjadi Bu. Tapi waktu setelah kejadian yang pertama dulu, apakah Bu Lilin pernah apa itu namanya mengajak guru yang bertugas menangani bos itu untuk duduk bersama untuk mengevaluasi hasil monitoringnya, Bu? Sudah Bu, sudah kami bahas. Kan setelah monitoring itu duduk bersama, kemudian kami bersama-sama melengkapi kan ya. Nah, saya juga hanya sebatas mengingatkan lagi setelah selesai pelaporan itu 100%, saya juga hanya mengingatkan lain kali dipersiapkan jauh-jauh hari supaya pada saat deadline itu tidak terulang lagi seperti ini. Ya hanya sebatas itu Bu, saya kira itu sudah dijadikan pelajaran Bu, ternyata ya masih terulang lagi seperti itu. Begitu ya. Kalau Iya. menurut pengamatan Bu Lil sendiri itu kira-kira apa penyebabnya, Bu? Kalau kok bisa sampai eh, tidak tuntas begitu sampai hanya selesai 60%, kira-kira penyebabnya apa, Bu? Nah, eee, beliau itu kurang sekali memanfaatkan waktu, Bu. Jadi waktu-waktu efektif di sekolahan misalnya pada waktu jam PJOK atau pada waktu jam agama itu kan seharusnya efektif, Bu, dipakai untuk mengerjakan pelaporan itu. Tapi tidak, Hmm, mungkin ya lelah ya Bu dari kegiatan di rumah, iya. karena juga sibuk di rumah. Jadi di rumah itu punya ternak Bu. Jadi kalau sudah di rumah itu Hmm, jarang bisa membuka laptop dan mengerjakan pelaporan tersebut. Selain itu kurang tertib Bu administrasinya. Jadi seharusnya bukti ini disimpan jadi satu di sini itu tidak seperti itu Bu, kurang tertib admin. eh, terus apakah operator yang bertugas itu ada yang membantu, Bu? Ada sih Bu, rekan sejawat itu ada yang membantu, yaitu bendahara Bu. Ada 2 orang. Bendahara itu sudah ngalahi lah Bu. Beliau kan senior, tapi mau ngalahi untuk wirawiri Bu, mengurusi pemesanan, mengurusi pelunasan seperti itu. Kemudian rekan sejawat yang lainnya juga membantu untuk penginputan itu, tapi belum maksimal Bu, karena belum terkoordinasi seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada yang membantu, tapi tetap kurang maksimal, Bu ya. Iya. Terus dari
kejadian tersebut dan masalah tersebut itu Bu Willy itu inginnya seperti apa kondisi yang diinginkan Bu Willy itu? Nah, jadi saya tuh inginnya Bu, 3 hari sebelumnya itu pelaporan itu sudah selesai. Jadi kami masih sempat nanti untuk konsultasilah ke Korwil, bagaimana susunannya atau kurang apa kan kami juga masih butuh konsultasi ke Korwil. Jika deadline-nya itu mepet, besok sudah harus Monef kan tidak sempat itu Bu konsul ke Korwil. Jadi inginnya saya itu masih ada waktu untuk memeriksa kembali seperti itu Bu Ais dan melengkapi yang kurang-kurang. Jika 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu sudah selesai terbendel di outer seperti itu Bu. Hmm, jadi hmm, kalau bisa saya uraikan satu persatu itu, jadi Bu Ilil itu berharap agar sebelum 3 hari sebelum pelaporan deadline bos itu terurai itu pelaporannya sudah selesai begitu ya. Iya, seperti itu Bu Ais harapan saya. Terus kira-kira langkah apa Bu yang akan Ibu Ili lakukan? Nah, saya akan gini Bu, rencana saya akan duduk bersama dengan operator tersebut, berdua saja dulu. Saya akan tanyai di mana kesulitannya, masalahnya di mana. Terus jika ingin dibantu lagi oleh rekan sejawat yang lain supaya lancar atau untuk mengatasi kendala itu seperti itu Bu. Baru nanti setelah saya tahu alasan dari operator tersebut, baru saya koordinasi lebih lanjut seperti itu Bu. Hmm, eh, apakah Bu Ili pernah bertanya kepada rekan-rekan sejawatnya kira-kira penyebabnya apa Bu yang menyebabkan beliau itu telat-telat begitu mengerjakan apa itu laporan bos itu tadi? Nah, pada waktu temannya itu mengajak untuk berunding gitu ya Bu, misal selesai pembelajaran ya, diajak duduk dulu lah sebentar untuk mencicil ya istilahnya, mengerjakan sedikit demi sedikit. Tapi beliaunya itu selalu segera pulang dulu Bu, tergesa-gesa untuk pulang karena di rumah sudah ada pekerjaan yang menanti, seperti itu Bu. Jadi Bu Ili sudah pernah ngobrol-ngobrol sama rekan sejawatnya Bu ya? Iya sudah pernah, tapi satu orang itu Bu yang bendahara itu. Iya. Nah, kalau Bu Ili ini sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya dari rekan sejawatnya itu, kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya yang akan Bu Ili lakukan apa Bu? Rencana saya akan rapat koordinasi Bu, secara intern yaitu antara saya, bendahara, kemudian operator bos, terus saya mengajak lagi satu orang Bu, nanti rencananya akan saya minta bantuannya, di mana yang operator itu tadi tidak bisa lakukan, nanti bisa dihandle oleh teman sejawatnya yang lain seperti itu Bu Ais. Hmm, iya Bu, karena kalau proses pelaporan yang seperti itu pasti Bu Ilil juga perlu koordinasi dengan banyak orang ya, biar Iya, pengerjaannya itu bisa selesai dan apa itu namanya tepat waktu karena deadline-nya biasanya kadang-kadang kita dapat apa itu pemberitahuan dari dinas pendidikan mau ada monef itu kan jadwalnya iya, tiba-tiba beberapa hari seperti itu. iya seperti Jadi itu Bu. perlu koordinasi dengan banyak orang. Nah, Iya, kira-kira karena Bu Ili tadi sudah bisa menemukan solusi akan mengadakan rapat koordinasi begitu Bu ya? iya, iya. Kira-kira kapan Bu Ili akan melakukan aksi itu Bu? Segera Bu, lusa itu akan saya rapatkan rencana saya nanti. Operator itu biar menceritakan keluh kesahnya dulu ke teman-teman, jadi tidak perlu saya, jadi langsung dari
beliaunya supaya bercerita, terus teman sejawat yang lainnya juga supaya bertanya letak kesulitannya di mana. Setelah tahu akar permasalahannya, kami akan bahas bersama-sama, Bu. Termasuk saya nanti akan pada akhirnya juga akan meminta tolong satu rekan sejawat lainnya khusus untuk membantu entry, Bu, yang jadi masalah utama dari ini yaitu pengentrian data di mana beliau itu tidak bisa melanjutkan saat sudah di rumah. Jadi saat pengentrian itu supaya rampung, supaya segera bisa selesai, harus ada satu orang khusus yang mengentri. Kemudian eh, ada lagi yang akan saya bagi tugas itu istilahnya. Bagi tugasnya itu yang bertanggung jawab atas pengelolaan bukti pemesanan atau pelunasan, kemudian siapa yang bertugas untuk mencetak foto atau kegiatan-kegiatan itu supaya ter, terangkum dalam satu folder khusus seperti itu. Nanti misal yang satunya punya bukti, kemudian langsung saja dikirim ke satu orang yang khusus menampung foto-foto atau bukti-bukti pemesanan seperti itu, Bu. Kemudian saya juga akan meminta untuk membeli plastik klip itu, Bu. Kemudian nanti di dalamnya itu khusus untuk menyimpan bukti-bukti untuk pelaporan yang melengkapi kwitansi atau slip pembayaran seperti itu, Bu. Insya Allah saya harapkan dengan begitu setelah terbagi tugas-tugasnya sudah rapi, nanti diharapkan pada waktu pelaporan itu sudah tinggal mengambil itu, Bu. Laporan ini buktinya apa, nomor berapa, seperti itu, Bu. Iya, rencananya sih seperti itu, Bu Hais. Ya, jadi rencana itu akan Ibu lakukan lusa, Bu ya? Ya, lusa harus segera, Ibu ini. Karena tanggal 30 Oktober itu sudah beda tugas lagi, Bu, yaitu penyusunan rencana anggaran sekolah, Bu. Sudah perencanaan tahun depan sudah harus selesai. Jadi ini harus segera selesai juga, Bu. Iya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah Bu Ilil, jadi percakapan kita ini tadi sudah mendapatkan solusi Bu Ilil ya? Ya, alhamdulillah, Bu Hais. Iya. Ya, alhamdulillah Bu Ilil juga sudah dapat mengurai akar permasalahannya, juga bisa menemukan solusinya. Nah, ketika Bu Ilil nanti berkoordinasi dengan para guru, itu kan Bu Ilil mau merencanakan rencana tadi kan, lah biar Iya. Bu Ilil itu tahu proses perkembangan perencanaan atau bagi tugas yang sudah dilakukan oleh Bu Ilil bersama para rekan guru itu nanti bagaimana Bu Ilil bisa memantaunya begitu. Nah, jadi nanti setiap hari, Bu, setelah selesai pembelajaran, itu nanti saya akan sempatkan untuk mengajak ngobrol bersama lah, Bu, berkoordinasi setiap hari sampai mendekati hari H itu, Bu. Jadi setiap hari itu harus ada progres-progres karena pelaporannya itu kan banyak, Bu Ais. Jadi harus setiap hari harus ada progres. Itu nanti akan saya usahakan untuk memantau bersama. Jadi pada waktu koordinasi itu masing-masing dari penanggung jawab nanti saya harapkan ada laporan-laporan seperti itu, Bu. Iya Bu. Jadi dari rencana itu Bu Ilil akan ikut memantau dan memantaunya itu setiap hari begitu Bu ya? Ya, setiap hari dan saya akan secara langsung juga membantu, Bu. Membantu proses pelaporannya, ya. Iya, jadi Bu Ilil sudah bisa tercerahkan masalahnya ya. Jadi sudah Iya, dapat alhamdulillah solusi sekali. yang benar-benar cospleng ini dari Bu Ilil sendiri malahan. Iya, Bu. Sebenarnya itu hanya Bu ya, kalau sudah ada tempat untuk curhat, kemudian meyakinkan langkah-langkah yang kita rencanakan itu seperti optimis gitu loh, Bu. Jadi dari satu satu apa ya, satu arahan kemudian muncul lagi ke berikutnya, langkah berikutnya seperti itu, Bu. Selalu terarah untuk segera menentukan berikutnya bagaimana, seperti itu, Bu Ais. Terima kasih loh, Bu Ais ya. Ya, sama-sama Bu. Jadi dari masalah ini sampai sini
apakah ada lagi yang mau Bu Willy sampaikan atau ceritakan? Sementara ini dulu Bu Ais, saya sudah terima kasih banyak sekali atas pencerahannya. Nanti misal ada lagi ganjalan-ganjalan atau di tengah jalan, Bu Ais bersedia ya saya ajak untuk ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Willy, sama-sama. Insya Allah kalau ada waktu pasti saya sempatkan untuk Ya, ngobrol-ngobrol sharing ya, bersama terima seperti kasih ini. Bu Ais. Kalau gitu Bu Ais, dari sini kan saya sudah dapat solusi nih, insya Allah besok saya harus segera bergerak apa yang harus saya koordinasikan dan lusa bisa memulainya ya Bu Ais ya. Saya terima kasih banyak, saya pamit dulu ya Bu Ais, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Willy, semoga sukses selalu dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Amin. Waalaikumsalam Bu. Amin. Sampai ketemu lagi. Ya.